Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat keimanan. Sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, baik berupa aktivitas beribadat kepada Allah ataupun aktivitas yang lainnya. Serta salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita semua tentang keislaman dan kemanusiaan. Sehingga dari ajaran beliau kita semakin memahami bahwa Islam itu adalah bagaimana mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Perkenalkan, saya Muhammad Jamil dari BMT Insa Mandiri yang merupakan juga MPZ atau Manajemen Pengelola Zakat Dompet Duafa Sulawesi Selatan. Untuk memperkenalkan lebih lanjut, saya akan mempresentasikan siapa kami. BMT Insa Mandiri adalah sebuah lembaga yang berbadan hukum koperasi yang didirikan pada tahun 2011, tepatnya pada 21 Mei, berdasarkan Akta Notaris Amiruddin Ali SH dengan nomor 15 tanggal 21 Mei 2011. Kemudian disahkan dalam bentuk badan hukum tanggal 27 Juni 2011 dengan nomor badan hukum 06 BH 14 bulan 6 2011 oleh Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan. Bekerja sama dengan Dompet Duafa dalam bentuk MPZ sejak tahun 2015 dalam bentuk gerai dan MPZ pada tahun 2019 dengan nomor register 009 PK DDS garing 10/2019. Selain bekerja sama dengan Dompet Duafa, BMT Insa Mandiri juga bekerja sama dengan STF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam sebuah program mikro insurance sejak tahun 2015. BMT Insa Mandiri yang biasa disingkat dengan Baitul Mal wa Tamwil, dari kata Baitul Mal yaitu rumah harta, adalah pengelola zakat infak sedekah untuk kemaslahatan umat. Dan Baitul Tamwil yaitu rumah bisnis yang berarti pengelolaan bisnis seperti bisnis pada umumnya. Jadi BMT Insa Mandiri mempunyai dua core. Core bisnis dalam hal ini adalah dengan Baitul Tamwil dan core sosial oriented dengan dalam hal ini pengelolaan siswa. Jadi untuk pengelolaan siswa, BMT Insa Mandiri mendapatkan legalitas pengelolaan siswa dari Dompet Duafa. Jadi dengan adanya perjanjian kerjasama dengan Dompet Duafa, BMT Insa Mandiri yang merupakan jenis usaha yang berbadan hukum koperasi dinyatakan legal dalam hal penghimpunan siswa karena di backup oleh Dompet Duafa Sulawesi Selatan. Selain itu tentunya tadi social oriented yang lain adalah micro insurance itu bekerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga terdaftar pada OJK. Adapun untuk terkait dengan orientasi bisnisnya, BMT Insa Mandiri melaksanakan dua program, yaitu program simpanan dan pembiayaan. Adapun program-program Baitul Mal Insa Mandiri di dalam hal ini berkaitan dengan sosial program. Program yang dilaksanakan ada 5 main utama program. Yang pertama adalah beasiswa pendidikan, yaitu memberikan alat tulis menulis untuk santri, dalam hal ini dalam bentuk ATK. Kemudian yang kedua, memberikan beasiswa wirausaha untuk siswa duafa atau santri duafa. Bentuk programnya adalah diberikan dalam bentuk modal untuk diajari anak-anak atau dalam hal ini diajari siswa untuk belajar berjualan. Nah, hal tersebut diharapkan untuk bisa membangun kemandirian mereka. Kemudian yang kedua, wakaf Al-Quran, yaitu pertama wakaf Iqra dan Al-Quran untuk Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi selama ini program ini merupakan program untuk mencoba masuk ke pedesaan untuk membawakan Al-Quran di pedesaan atau daerah-daerah yang terpencil. Dalam hal ini diharapkan bisa menjadi jalan bagi kami ataupun bagi para musaki bahwa jalan ini adalah jalan untuk mencerdaskan
orang-orang yang di kampung, khususnya dalam pengentasan buta aksara. Kemudian ada program kedua adalah wakaf Quran untuk masjid. Kemudian yang ketiga adalah parsel lebaran untuk dai dan parsel lebaran untuk duafa. Di sini juga pada program yang lain biasanya disampaikan ada parsel lebaran untuk modal usaha untuk duafa. Kemudian ada Taman Pendidikan Al-Quran Binaan, yaitu ada programnya untuk insentif untuk guru ngaji dan infrastruktur untuk Taman Pendidikan Al-Quran. Kemudian ada program yang lain, ini adalah program tahun 2020, di mana ada program sosial lainnya, misalnya pembagian masker ke masyarakat, kemudian bantuan korban banjir di Masamba. Nah, berikut ini saya sampaikan bagaimana laporan keuangan penghimpunan dan penyaluran siswa pada tahun 2020. Ini nominalnya tidak besar, tetapi setidaknya kami tetap melaporkan apa yang telah kami himpun dan kemana kami salurkan. Jadi ini adalah laporan penghimpunan dan penyaluran siswa 2020 BMT Insan Mandiri MPZ Dompet Duafa Sulawesi Selatan. Penghimpunan pada tahun 2020 sebesar 30% atau 122 orang muzaki dengan total penghimpunan sebesar 4.171.000. Kemudian penghimpunan infak dan sedekah sebesar 5.989.625 dari 27 orang muzaki. Dan wakaf Al-Quran ada 450.000 dari 2 orang muzaki. Adapun penyaluran yang pertama adalah beasiswa pendidikan, yaitu alat tulis untuk santri TPA Al-Zain sebesar 50 paket, yaitu merupakan ada pulpen, pensil, dan buku. Kemudian yang kedua, modal usaha untuk siswa kategori yatim dan duafa. Program ini sebagai bentuk pembinaan wirausaha kepada anak yatim 1 paket pada saat itu. Selanjutnya, Taman Pendidikan Al-Quran pada tahun 2020 ada insentif untuk guru ngaji, itu 3 paket untuk guru ngaji. Kemudian infrastruktur kemarin ini di TPA ini belum ada jendelanya, kemudian jendela hasil penghimpunan tersebut dibuatkan jendela, kemudian dibuat meja belajar ada 3 unit pada TPA Al-Zain. Selanjutnya parsel lebaran untuk dai dan duafa yang kami sebarkan di Maros dan di Kabupaten Bulukumba. Nah, di sini ada untuk dai pesantren Tahfidzul Quran, kemudian ada duafa yang diundang ke kantor untuk menerima itu, kemudian ada kami jalan untuk menelusuri lorong-lorong duafa yang dianggap bahwa mereka adalah duafa. Kemudian bagi yang diundang dan tidak sempat datang, maka kami mendatangi ke tempatnya untuk diberikan bantuan. Selanjutnya ada juga pembagian masker sebesar 230 PCS. Jadi setiap musaki atau penerima manfaat masyarakat di lingkungan sekitar diberikan masker, dan pembagian juga dilaksanakan saat pelaksanaan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan dalam kompleks Moncong Lemas. Selanjutnya ini ketika pada waktu itu bencana di Masamba, kami datang ke Masamba dalam hal ini mengunjungi apa yang terjadi di sana, dan kami memberikan beberapa sumbangan yang merupakan sumbangan dari donatur yang kita realisasikan di Masamba. Selanjutnya ada wakaf Al-Quran dan Iqra yang dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba. Ada 3 kecamatan di Kabupaten Bulukumba, yaitu Kecamatan Pindang, Bulukumba, dan Kajang. Jadi ini adalah penyebaran Al-Quran dan Iqra yang diberikan kepada santri-santri TPA yang ada di daerah tersebut. Tentunya harapannya adalah agar mereka menjadi generasi yang paham Al-Quran dan menjadi generasi yang cinta Indonesia dan cinta pada agama mereka, dan menjadikan agama mereka mencintai Indonesia. Rekapitulasi pengeluaran, jadi seperti ini rekapitulasinya. Beasiswa pendidikan total realisasi sebesar 863.500. Kemudian yang terdiri 263.500 untuk ATK dan 600.000 untuk modal usaha anak yatim. TPA binaan sebesar 3.150.000 dengan total yang terdiri 900 insentif untuk guru ngaji, 1,8 untuk jendela dan meja, dan serta wakaf Quran sebesar 450.
Parcel lebaran sebesar 2.721.000 yang terdiri dari 62 paket, diberikan 17 paket untuk dai dan diberikan 45 paket untuk duafa. Program selanjutnya adalah ada program bersama dengan Dompet Duafa sebesar 426.625, kemudian ada operasional sebesar 1,6, kemudian bantuan kesehatan dan dana kemanusiaan sebesar realisasi sebesar 1.190, pembagian masker sebesar 690.000. Perkembangan, alhamdulillah sejak tahun 2015 bekerja sama dengan Dompet Duafa telah mengalami kenaikan signifikan, tetapi walaupun pada 2 tahun terakhir 2019 dan 2020 mengalami penurunan, hal ini disebabkan kemungkinan besar pada tahun 2020 adalah akibat dari pandemi itu sendiri. Kemudian penyalurannya seperti ini juga sama, penyaluran masih didominasi oleh di TPA binaan. Ya, berikut ini adalah program kami untuk 2021 untuk termasuk pada Ramadan kali ini. Yang pertama adalah program unggulan kami pada Ramadan kali ini adalah pembebasan lahan dan infrastruktur. Saat ini tentunya salah satu TPA binaan yang dimiliki oleh BMT Insan Mandiri adalah TPA Al Zain, yang merupakan saat ini memiliki tempat untuk lahan tempat rumah Quran atau TPA itu statusnya pinjaman. Maka dari itu kita berinisiatif untuk membebaskan lahan agar bisa banyak kegiatan yang dilaksanakan di situ. Nah, tentunya jika pembebasan lahan ini berhasil dilaksanakan, maka kita akan membangun seperti pelatihan, kemudian taman pendidikan Al-Quran, kemudian berbagai aktivitas-aktivitas lain yang kira-kira bisa merekrut tenaga kerja dan bisa membangun kemandirian yang ada di tempat itu. Kemudian yang kedua, infrastruktur untuk rumah Quran dalam hal ini adalah terkait dengan papan tulis, ruang kelas dan sebagainya. Kemudian program yang kedua adalah Taman Pendidikan Al-Quran binaan. Yang pertama, insentif untuk guru ngaji, infrastruktur untuk taman pendidikan Al-Quran, buka puasa bersama santri, kemudian kajian keagamaan dan pelatihan. Kemudian yang ketiga, program kami di 2021, parcel lebaran untuk duafa, modal usaha untuk duafa. Kemudian yang kelima, beasiswa pendidikan, yaitu alat tulis untuk santri, dan beasiswa wirausaha untuk siswa duafa. Dan yang keempat adalah wakaf Quran untuk pelosok, wakaf Iqra dan Al-Quran untuk taman pendidikan dan listrik. Hal ini hampir mirip dengan program kami sebelumnya. Nah, berikut ini adalah program-programnya. Yang pertama adalah pembebasan lahan untuk rumah Quran. Pembebasan lahan untuk rumah Quran, kemudian yang dibutuhkan sebesar 125 juta, luas lahan 153 meter, harga per meter 816.000 rupiah. Maka dari itu, jika ada Bapak Ibu sekalian yang ingin berwakaf 1 meter, maka jumlah yang dibutuhkan adalah 816.000 rupiah. Selanjutnya, yang kedua adalah TPA binaan, yaitu kita membutuhkan misalnya untuk guru ngaji itu 15 paket atau kita butuh 300.000 per paket. Kemudian ada infrastruktur TPA, kajian keagamaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi senyuman untuk duafa dengan model seperti ini, bahwa kita akan mendatangi yang tidak bisa mendatangi tempat kami. Selanjutnya adalah wakaf Quran, seperti ini dibutuhkan 450.000 untuk 10 buah untuk 1 unit TPA. Kemudian selanjutnya beasiswa pendidikan, yaitu untuk 150 santri. Kemudian beasiswa wirausaha dan sebagainya. Nah, untuk mendukung program-program tersebut tentunya Bapak Ibu bisa menunaikan dalam bentuk zakat fitrah ataupun zakat harta, atau ada infak sedekah atau wakaf untuk pembebasan lahan untuk rumah Quran, kemudian ada juga fidyah makanan untuk duafa. Maka dari itu kami tentunya sangat
Kami tentunya sangat senang ketika Bapak Ibu mempercayakan hal tersebut kepada kami, dan tentunya kami berharap bahwa kami tetap doakan agar tetap amanah dalam hal pengelolaan siswa ini, karena kami tahu bahwa hal tersebut tentunya akan menjadi sebuah tanggung jawab yang luar biasa baik itu di dunia maupun di akhirat. Tetapi semangat kami adalah kami tetap ingin memperjuangkan bagi mereka yang tidak seperti dengan kita hari ini, karena tentunya apa yang mereka rasakan dan yang kita tidak rasakan, tentunya hal itu akan menjadi sebuah kegembiraan sendiri ketika dia merasakan apa yang kita rasakan. Nah, saya kira cukup sekian dari dari apa yang kami presentasikan, dan saya kira mudah-mudahan ini sudah lengkap, dan jika seandainya Bapak Ibu ingin menyalurkan siswapnya kepada kami melalui BMT Insan Mandiri MPZ Dompet Duafa Republika, MPZ Dompet Duafa Sulawesi Selatan, maka dengan itu kami tentunya akan menerima dengan baik. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.